Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, kita bertemu kembali ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai uji kompetensi kedua tentang pengelolaan koperasi, di mana di uji kompetensi kedua ini kita melanjutkan soal nomor 6 sampai nomor 10. Kita langsung saja ke soal nomor 6. Pengawas koperasi berwenang melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap pengelolaan manajemen koperasi yang bersangkutan. Fungsi pemeriksaan manajemen koperasi yang dilakukan oleh pengawas koperasi adalah apakah A. Mengetahui kualitas pengurus dalam menjalankan program usaha koperasi. Apakah B. Menentukan sistem manajemen yang tepat untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi. Apakah C. Mengetahui besarnya keuntungan yang akan diperoleh melalui layanan yang ditawarkan. Apakah D. Mengetahui kredibilitas pengurus dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh rapat anggota. Apakah E. Mengetahui kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dan rencana anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Yang manakah yang termasuk fungsi pemeriksaan manajemen koperasi yang dilakukan oleh pengawas koperasi adalah iya, benar sekali, yaitu ditunjukkan oleh opsi yang D. Mengetahui kredibilitas pengurus dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh rapat anggota. Nah, pemeriksaan manajemen yang dilakukan oleh pengawas koperasi dapat sekaligus digunakan untuk melihat kondisi manajemen koperasi serta kondisi kepengurusan koperasi. Fungsi pemeriksaan manajemen adalah seperti yang kita ketahui bersama, untuk mengetahui kesesuaian kegiatan yang dijalankan dengan rencana yang ditetapkan, mengetahui menyusun buku daftar anggota, buku daftar pengurus serta dokumen administrasi lain, mengetahui kredibilitas pengurus dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan rapat anggota, serta dapat mengetahui keprofesionalan pengurus dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap koperasi. Oke, kita ke soal nomor 7. Sumber permodalan koperasi dapat diperoleh dari pihak luar koperasi. Manfaat modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi adalah apakah A. Sumber permodalan koperasi dapat diperoleh melalui pinjaman dari pihak luar koperasi. Apakah B. Sebagai sumber pembiayaan untuk membayar sisa hasil usaha anggota. Apakah C. Membantu perluasan usaha koperasi di tengah pesatnya persaingan usaha. Apakah D. Sebagai dana cadangan untuk dapat dipergunakan pada masa depan. Apakah E. Sebagai dana investasi yang dapat ditanamkan kepada pihak lain di luar koperasi. Yang manakah jawaban yang tepat terkait dengan manfaat modal pinjaman ya bagi koperasi dari modal dari luar koperasi, yaitu yang ya benar sekali, yang C. Membantu perluasan usaha koperasi di tengah pesatnya persaingan usaha. Ya, jadi kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, ya pasal 41 ayat 3, yang termasuk modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari anggota koperasi lain, lembaga keuangan lain, penerbit obligasi, dan sumber lain yang sah. Nah, selain modal pribadi, modal pinjaman membantu koperasi dalam menjalankan usahanya. Modal pinjaman dapat digunakan untuk membantu dalam
memperluas usaha koperasi melalui pembiayaan penggunaan bahan baku, penyediaan lokasi usaha, dan pembiayaan kegiatan operasional koperasi. Oke, kita ke soal nomor 8. Tahap pendirian koperasi sekolah, ya berarti ini berbicara koperasi sekolah, dilakukan oleh pihak terkait seperti kepala sekolah, guru, dan perwakilan dari peserta didik. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam tahap pendirian koperasi, jadi ini pendirian di awal ya tahapnya nih. Apakah A. membentuk aturan dasar tertulis, ada ART contohnya gitu ya. Yang B. menentukan pengelolaan koperasi sekolah. Yang C. menentukan kegiatan dan jenis usaha koperasi. Ataukah yang D. membentuk struktur organisasi koperasi sekolah. Ataukah E. menyiapkan barang pendukung kegiatan koperasi. Manakah yang tepat langkah ya ketika tahap pendirian koperasi sekolah? Yaitu yang mana? Iya, benar sekali, itu ditunjukkan oleh yang D. Pertama ya, yang penting itu adalah membentuk struktur organisasi koperasi sekolah. Jadi kegiatan dalam pendirian koperasi itu meliputi ada pembentukan panitia pendirian koperasi ya, sekaligus di sini menentukan tugas panitia pendirian koperasi sekolah dan membentuk struktur organisasi koperasi tentunya. Nah, sedangkan pilihan A ya dilakukan dalam tahap penyusunan ADART ya. Adapun pilihan B, C, E itu dilakukan dalam rapat operasional koperasi sekolah ya. Oke, kita ke soal nomor 9. Pak Adi seorang pengelola koperasi Sinar Sejahtera yang bertugas dalam unit usaha fotokopi. Pak Adi menjalankan pekerjaannya mulai pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat setiap hari. Berdasarkan jenis kegiatan yang dijalankan, peran Pak Adi sebagai pengelola koperasi adalah apakah A ya di sini mengelola secara langsung kegiatan koperasi usaha koperasi, apakah B menarik masyarakat untuk mengelola kegiatan usaha koperasi, apakah C mensosialisasikan layanan koperasi melalui kegiatan usaha koperasi, apakah yang D mengelola pendapatan koperasi melalui kegiatan usaha pribadinya, ataukah yang E mengelola kegiatan usaha koperasi dengan berlandaskan sikap sukarela. Nah, manakah peran Pak Adi sebagai pengelola koperasi ditunjukkan oleh opsi yang mana? Iya, benar sekali. Dari ilustrasi nomor 9 ini, peran Pak Adi adalah mengelola secara langsung kegiatan usaha koperasi. Terbukti dari jam 8 sampai jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Iya. Jadi pengelola koperasi harus memiliki pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan koperasi tentunya. Mulai dari pengelolaan manajemen, tenaga kerja, keuangan, dan pemasaran usaha koperasi. Tugas utama pengelolaan koperasi adalah mengelola secara aktif ya, secara langsung kegiatan usaha koperasi ya, efektif dan efisien tentunya. Pengelola koperasi tidak bertanggung jawab secara langsung pada rapat anggota koperasi, tetapi kepada pengurus koperasi. Oke, kita berlangsung ke soal nomor 10 atau soal terakhir di soal uji kompetensi kedua ini. Jaki, anggota koperasi sekolah AM Berkah di sekolahnya. Selama 1 tahun ia telah melakukan kegiatan pembelian di koperasi sebesar 400.000. Jika diketahui jumlah penjualan koperasi sebesar 20 juta dengan persentase jasa anggota yang telah ditetapkan dalam ADART sebesar 20%, besar jasa penjualan untuk menghitung SHU Jaki adalah, nah berapakah ini terkait dengan ilustrasi ini ya? Apakah A 50.000, apakah B 60.000, apakah C 70.000, ataukah D 80.000, ataukah E 90.000? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan soal nomor 10 ini, yaitu perhitungan jasa penjualan yang diterima Jaki
selaku anggota koperasi sekolah Emberkah di sekolahnya sebagai berikut. Jadi penjualan anggota dibagi total penjualan koperasi dikali jasa anggota. Dengan demikian di sini sudah diketahui penjualan anggotanya 400.000 dibagi total penjualan koperasinya 20 juta. Lalu dikalikan jasa anggotanya yaitu 20% kali 20 juta. Berarti 400.000 dibagi 20 juta kali 4 juta. Maka hasilnya benar sekali, yaitu Rp80.000 ya. Jadi SHU yang diterima oleh Jaki ini akan didapatkan dari jasa modal yang diterima Jaki yaitu sebesar Rp80.000. Oke, itulah pembahasan soal dari 6 sampai nomor 10 terkait dengan pengelolaan koperasi ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.